Saudara, perusahaan BUMN Aneka Tambang atau Antam sedang menjadi sorotan karena tudingan salah satu anggota DPR tentang impor emas. Jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi dan juru kamera Janifan Putra sudah ada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Cindy, jadi bagaimana dulu persoalan impor emas Antam ini, Cindy? Iya Ibrahim, selamat pagi. Sebenarnya isu ini sudah mulai terdengar sejak pekan lalu ketika ada rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Pada saat itu salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, menyebutkan bahwa ada dugaan manipulasi impor emas yang diduga melibatkan Antam dan juga kantor pelayanan utama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Tidak main-main untuk nilai importasi emas ini mencapai 47,1 triliun rupiah dan ada dugaan kerugian negara sampai 2,9 triliun rupiah. Jadi kalau menurut Arteria Dahlan, ketika atau dalam importasi emas itu ada perubahan kode HS. Kode HS ini adalah nomenklatur klasifikasi barang atau produk yang seragam digunakan di seluruh dunia. Nah, jadi ada perubahan kode HS yang tujuannya adalah agar impor emas itu terhindar dari tarif bea masuk. Jadi ada 4 klasifikasi impor emas atau ada 4 kode HS. Yang pertama adalah kode HS untuk emas batangan yang akan diolah kembali dalam bentuk bongkah atau batang tuangan, itu tarif bea masuknya 0%. Kemudian kedua, kode HS itu adalah untuk emas selain bentuk bongkah, tarif bea masuknya 5%. Kemudian ada kode HS untuk emas batangan setengah jadi lainnya, tarif bea masuknya juga adalah 5%. Dan yang terakhir adalah emas batangan yang langsung siap dijual, itu juga tarif bea masuknya 5%. Jadi kalau dari pernyataan Arteria Dahlan ada perubahan kode HS dari yang seharusnya emas batangan setengah jadi yang ada tarif bea masuknya 5%, kemudian juga ada PPh 2,5%, tapi diubah ketika tiba di Indonesia menjadi kode HS untuk emas batangan yang akan diolah kembali sehingga tarif bea masuknya ini 0%. Kita dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan berikut ini. Ya, itu jelas emasnya sudah dalam bentuk emas batangan, sudah punya serial number, kemudian juga sudah dijelaskan itu sertifikatnya seperti apa, dan emas yang boleh dikatakan, walaupun mau kita paksakan dikatakan emas setengah jadi itu bisa langsung dijual. Nah, jadi bukan dalam kategori yang namanya bongkahan atau bukan yang dalam kategori yang namanya emas yang masih dalam bentuk bahan baku. Nah, ini sudah kita cermati dan kita ketemukan adanya potensi kerugian negara sebanyak 2,9 triliun. Direktorat Jenderal Bea Cukai juga sudah buka suara soal ini. Ia membantah, menyatakan bahwa pengklasifikasian kode HS itu sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian apalagi juga untuk pengklasifikasian ini juga bukan tugas dari Bea Cukai atau bukan dilakukan oleh Bea Cukai. Prosedurnya adalah ketika impor emas itu tiba di Indonesia, dari importir yang melaporkan barang itu masuk ke klasifikasi yang mana. Kemudian baru dicek oleh Bea Cukai, dan kalau dari Bea Cukai menyebutkan bahwa kemarin hasilnya sesuai dengan kode HS yang tertera. Selain dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang juga sudah buka suara adalah dari Antam. Ia menyebutkan bahwa kemarin memang ada impor, tapi impor ini adalah impor bahan baku produk logam mulia perusahaan atau mengimport gold casting bar. Itu adalah emas hasil tuangan dengan berat 1 kg sebagai bahan baku. Jadi emas itu nantinya akan dilebur kemudian diolah lagi jadi produk hilir emas di pabrik pengolahan dan pemurnian yang dikelola oleh UBPP Logam Mulia. Dari Antam sendiri juga memastikan bahwa mereka sebagai perusahaan plat merah mengikuti ketentuan dan juga mengikuti atau sudah teratur dalam kewajiban pelaksanaan tarif bea masuk. Setelah adanya isu skandal dugaan penggelapan uang dengan modus impor emas ini, kalau melihat dari pergerakan saham dari emiten berkode ANTM ini sendiri memang sempat ada penurunan yang cukup drastis. Paling rendah terjadi pada hari Senin lalu tanggal 21 Juni 2021 sempat anjlok hingga 120 poin, tapi kalau selama 5 hari terakhir dilihat ada penurunan sekitar 40 poin atau minus 1,75%. Terakhir kami cek untuk harga saham dari ANTM sendiri berada di level 2.250. Nah, untuk
mengatasi ataupun juga menanggulangi hal ini sebenarnya sudah ada sikap juga yang diambil. Pertama dari internal Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan juga dari Inspektorat Jenderal. Secara internal mereka melakukan review kembali. Review kembali ini untuk melihat lagi apa jenis emas yang diimpor. Kemudian juga dengan melihat ketentuan di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI dan juga melihat ketentuan di World Customs Organization. Nanti hasil review ini akan dijadikan rekomendasi untuk atau pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jika hasilnya kemudian ditemukan bahwa kodenya sudah sesuai, artinya tarif yang dikenakan akan tetap 0%. Tapi kalau dalam reviewnya ternyata ditemukan memang ada kesalahan atau tidak sesuai dari kode itu, maka bisa dikoreksi sehingga harus dikenakan tarif bea masuk sebesar 5%. Selain dari Kementerian Keuangan, dari Jaksa Agung juga sudah mengeluarkan suara, ia menyebutkan akan menindaklanjuti karena dari Kejaksaan Agung juga tidak hanya bertugas dalam mengawal APBN saja, tapi memiliki program untuk menyelamatkan penerimaan negara dan juga akan memeriksa perusahaan-perusahaan lain yang diduga terlibat dalam perkara ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy untuk laporannya. Duduk perkaranya sudah jelas, kita akan tunggu review internal dari Kementerian Keuangan. Terima kasih Cindy.